Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sistem ekskresi. Adapun kompetensi dasarnya ialah 3.8, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Dan 4.8 menyajikan hasil analisis pengaruh poligenia hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Adapun tujuan pembelajarannya ialah menjelaskan pengertian sistem ekskresi, alat-alat ekskresi, proses pembentukan urin, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin, dan gangguan pada sistem ekskresi. Pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah suatu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi. Fungsi sistem ekskresi adalah untuk menjaga kesetimbangan atau homeostasis tubuh secara osmoregulasi. Alat-alat pada sistem ekskresi. Yang pertama, paru-paru. Yang kedua, hati. Letak hati berada dalam rongga perut di sebelah kanan atas dan di bawah diafragma. Hati berfungsi sebagai tempat metabolisme asimilasi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan produksi energi, serta sebagai tempat detoksikasi racun, membentuk darah dan heparin, dan memproduksi urin. Hati berfungsi memproduksi organ ekskresi. Berikut adalah gambar struktur dari hati di mana terdapat saluran empedu, lobus kanan, vena hepatica, lobus kiri, ligamen falciform, saluran hepatika, dan kantung empedu. Yang ketiga, kulit. Kelenjar-kelenjar pada kulit mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti urea, NaCl, asam urat, dan amonia. Yang keempat, ginjal. Organ ini berperan penting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh dengan cara mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, ekskresi sisa metabolisme, dan pengaturan hormonal dan metabolisme. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang merah berjumlah 2 buah terletak di dalam rongga perut bagian dorsal di kedua sisi tulang belakang. Ginjal memiliki beberapa fungsi, antara lain mengatur volume di dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion dalam plasma, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, mengekskresikan sisa-sisa hasil metabolisme, dan fungsi hormonal dan metabolisme. Berikut adalah struktur dari ginjal. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin meliputi beberapa tahap, yaitu tahap filtrasi atau penyaringan, tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran zat. Glomerulus menerima darah dari arteriola afferent dan mengeluarkan melalui arteriola efferent. Darah di dalam glomerulus berada dalam tekanan jantung. Dengan adanya tekanan ini, air dan molekul-molekul kecil di dalam darah, kecuali protein, disaring di dalam glomerulus melalui dinding kapiler. Hasil filtrasi disebut dengan filtrat glomerulus. Filtrat glomerulus ini menghasilkan urin primer yang terkumpul di dalam kapsul Bowman. Dari kapsul Bowman, filtrat glomerulus masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal berlangsung reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan, seperti glukosa, asam amino, dan sejumlah besar ion-ion anorganik. Bahan-bahan yang direabsorpsi tersebut kemudian dikembalikan ke dalam darah. Hasil dari proses ini terbentuklah urin sekunder
atau filtrat tubulus. Filtrat tubulus mengandung nitrogen dan urea. Filtrat tubulus kemudian masuk ke ansaheng, lalu masuk ke tubulus distal. Di dalam tubulus ini terjadi augmentasi atau penambahan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Di bagian inilah terbentuklah urin yang sesungguhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama, zat-zat diuretik. Pembentukan urin dipengaruhi oleh hormon antidiuretik. Hormon ini menentukan banyak sedikitnya produksi urin. Apabila kamu banyak minum air, maka ADH yang diproduksi sedikit sehingga produksi urin sebanyak. Sebaliknya, bila kamu kurang minum air, maka akan memicu produksi ADH untuk menyerap air sehingga urin yang keluar sedikit. Yang kedua yaitu konsentrasi darah. Konsentrasi air dan larutan dalam darah berpengaruh terhadap produksi urin. Jika kamu tidak minum air seharian, maka konsentrasi air di darah menjadi rendah. Hal ini merangsang hipofisis, mengeluarkan ADH. Hormon ini meningkatkan reabsorpsi air di ginjal sehingga volume urin turun. Yang ketiga, suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat dan pembuluh kutaneus melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Saat volume air turun, hormon ADH disekresikan sehingga reabsorpsi air meningkat. Selain itu, peningkatan suhu merangsang pembuluh abdominal mengerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun. Kedua hal tersebut menyebabkan volume urin mengurang. Yang keempat, emosi. Emosi dapat merangsang peningkatan dan penurunan volume urin. Contohnya, jika kamu stres, maka kamu akan sering buang air kecil. Hal ini disebabkan karena hormon adrenalin meningkat di dalam darah. Hormon ini akan meningkatkan kinerja ginjal, sehingga urin yang dihasilkan meningkat pula. Selanjutnya, gangguan atau kelainan pada sistem ekskresi. Yang pertama, diabetes mellitus. Penderita penyakit ini akan mengeluarkan urin yang mengandung glukosa. Hal ini disebabkan karena kekurangan hormon insulin yang mempunyai fungsi mengatur kadar gula darah. Penderita akan selalu merasa haus. Yang kedua, albuminuria merupakan suatu keadaan di mana urin yang dikeluarkan mengandung protein dan albumin. Hal ini disebabkan karena sel-sel pada ginjal mengalami infeksi. Yang ketiga, poliuria merupakan kondisi di mana urin yang diproduksi berlebihan. Yang keempat, oligouria merupakan suatu keadaan di mana produksi urin menurun atau urin tidak diproduksi. Yang kelima, nefritis ialah keadaan di mana nefron mengalami peradangan yang disebabkan infeksi bakteri Streptococcus. Yang keenam, diabetes insipidus merupakan penyakit yang ditandai dengan urin yang dikeluarkan banyak karena kekurangan ADH. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.